Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Handeni dari kelas 23 TIE. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai version control yaitu Git dan bagaimana cara melakukan hosting repository menggunakan GitHub. Nah, pertama saya akan menjelaskan beberapa hal. Kita akan menggunakan version control system atau VCS yang merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat setiap perubahan yang dilakukan pada kode program dari waktu ke waktu. Salah satunya itu ada Git yang merupakan version control lokal dengan beberapa perintah yang bisa digunakan. Di Git itu memiliki alur kerja dari project folder. Kita bisa mengubahnya menjadi working directory menggunakan perintah git init, lalu mengubahnya lagi menjadi staging area menggunakan git add, perintah git add. Lalu dari staging area ini kita bisa memasukkannya kepada local repository dengan melakukan perintah git commit -m dengan nama commitnya. Nah, sebelumnya kita harus mendownload Git terlebih dahulu melalui link berikut. Untuk menginstal kita bisa menekan next saja hingga selesai. Lalu nantinya untuk memastikan apakah Git itu berhasil diinstal, kita bisa mengetikkan perintah git -min version untuk mengecek apakah Git sudah terinstall. Seperti yang dapat dilihat. Nah, kalau misalnya kita sudah mendownload Git yang tadi, selanjutnya kita bakal masuk ke directory project dan melakukan inisialisasi Git dengan menjalankan perintah git init yang akan menghasilkan output sebagai berikut. Nantinya di sini akan terbentuk folder baru dengan nama .git. Kalau ingin dilihat, kita bisa centang bagian berikut ini seperti yang dapat dilihat di video untuk menampilkan file hidden. Nah, setelah instalasinya berhasil, kita akan menjalankan perintah untuk melihat kondisi file yang ada pada working directory. Kita bisa mengetikkan git status. Nah, seperti yang dapat dilihat di sini ada tulisan untracked files, yang artinya files tersebut belum pernah dimasukkan ke dalam Git, atau dengan kata lainnya Git itu tidak mengenali file tersebut. Nah, di sini selanjutnya kita akan memasukkan file-file ini ke dalam staging area dengan melakukan perintah git add spasi titik. Dimana titik ini sendiri itu untuk menyatakan semua file yang ada dalam folder working directory. Kita juga bisa menambahkan masing-masing file dengan memanggil nama filenya aja. Nah, kita bakal ngelihat statusnya kembali. Di sini bisa dilihat sudah berganti menjadi ada on branch master, yang artinya kita sedang berada di branch utama. Lalu di sini ada no commits yet, di mana artinya kita belum melakukan commit sama sekali untuk repository ini. Lalu ada change to be commit, itu menunjukkan kalau filenya itu sudah ada di staging area. Nah, kalau misalnya kita mau batalin file yang masuk ke staging area ini, kita bisa mengetikkan perintah git reset, sehingga nantinya dia akan mindahin dari staging area itu kembali ke working directory. Lalu selanjutnya kita akan melakukan commit dengan mengetikkan perintah git commit -m, lalu nama commitnya. Nah, ini dimaksudkan untuk menyimpan seluruh snapshot perubahan ke local repository. Nah, bila kita melakukan pengecekan status Git kembali, di sini bisa dilihat bahwa tidak ada untracked file atau sudah bersih, sudah tidak ada file yang bisa dipindahkan lagi. Nah, selain hal ini kita juga bisa melihat riwayat dari commit dengan menjalankan perintah git log atau git log -min one line untuk tampilan log yang lebih singkat. Nah, di sini setelah kita merasa local repository-nya itu sudah oke, kita akan melakukan remote server ke GitHub untuk hosting repository. Nah, di sini kita harus membuat akun GitHub terlebih dahulu. Lalu kita bisa menambahkan repository baru sesuai dengan yang diinginkan. Dengan status repository itu adalah private, lalu kita akan mengklik button create. Nah, jika sudah berhasil dibuat, kita bisa mengcopy bagian HTTPS-nya, lalu mengonfigurasikan username dan juga user email pada terminal. Di sini kita harus memastikan bahwa username itu sama dengan username yang ada di GitHub dan juga email itu sama dengan email yang dihubungkan kepada GitHub. Nah, untuk username sendiri itu kita bisa melakukan konfigurasinya dengan mengetikkan perintah git config
user.name, dan untuk email itu user.email, lalu nama emailnya. Nah, kita bisa mengeceknya dengan perintah git config min list. Nah, untuk meremote repository lokal ini dengan hosting repository yang ada di GitHub, kita bisa mengetikkan git remote at origin, lalu pastikan link yang sebelumnya telah kita copy. Nah, untuk mengeceknya, kita bisa melakukan git remote min-v. Di situ akan muncul nanti origin dari GitHub kita tadi sebelumnya. Nah, kalau misalnya di sini ada kesalahan atau kita mau mengganti koneksi remote itu, kita bisa hapus koneksinya dengan mengetikkan perintah git remote remove origin. Lalu kita bisa menambahkannya kembali dengan git remote at origin. Nah, kita akan melakukan perintah push untuk memasukkannya atau mendaftarkan repositori lokal ini kepada remote repositorinya dengan perintah git push. Nah, jika ada error seperti berikut, itu karena ini merupakan inisialisasi awal, jadi kita bisa menggantinya menggunakan git push min set min upstream origin master. Nah, kalau misalnya sudah berhasil, kita bisa lanjut dengan mengecek statusnya dengan perintah git status. Nah, sebelumnya di sini kalau misalnya nanti pada bagian git push min set upstream itu terjadi error juga, itu bisa terjadi mungkin karena terdapat akun git yang sedang aktif. Itu bisa kita hapus dulu di credential manager. Nah, nanti kalau misalnya dijalankan kembali, dia akan seperti tampilan yang sebelumnya, yaitu connect ke GitHub, lalu ada tampilan kosong. Nah, setelah ini kita bisa ngecek di akun GitHub kita bahwa repository itu sudah di-push ke dalam GitHub. Nah, di sini setiap kali kita melakukan perubahan, kita itu harus nge-pushnya kembali dengan perintah git add, git commit, git push, lalu baru bisa mengecek git log-nya untuk memastikan commit yang telah kita lakukan. Nah, nantinya kita juga bisa melihat versi yang sebelum kita ubah itu dengan perintah git checkout terus ID commit-nya. Nah, nantinya kalau misalnya kita mau kembali ke versi terbaru yang telah kita ubah, kita juga bisa menjalankan perintah git checkout master. Itu merupakan versi paling akhir. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan deploy ke Vercel, di mana kita harus mendaftarkan akun terlebih dahulu, lalu menghubungkan GitHub atau install GitHub ke Vercel. Di sini kita akan mengimport git repository dengan mengetik install. Nah, di sini kita pilih only select repository dan pilih repo yang kita inginkan, lalu kita pilih install. Nah, setelah kita import, sistem akan menampilkan tampilan seperti berikut. Nah, di sini kita akan mengklik deploy dan menunggunya hingga selesai. Nantinya kalau misalnya sudah selesai, dia akan memunculkan pop-up sebagai berikut yang akan mengarahkan kita ke dashboardnya. Nah, di sini terdapat domain untuk kita mengakses domainnya yang sudah di-deploy. Ini nantinya domainnya bisa diakses secara publik. Nah, untuk React Router sendiri, kalau misalnya kita menggunakan Vercel, biar React Router itu bisa berjalan, kita harus menambahkan file baru dengan nama vercel.json, lalu mengisikannya kode berikut. Selanjutnya kita akan mengepushnya kembali ke GitHub. Selanjutnya ini merupakan tampilan dari project UA saya.
Baiklah, demikian penjelasan saya mengenai materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.